Mulai ya. 1, 2, 3. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok penelitian pembelajaran mesin akan mempresentasikan laporan akhir kami yang berjudul implementasi YOLO 11 untuk monitoring real-time kepatuhan APD melalui. Dan saya sebagai ketua, perkenalkan nama saya Bintang Indo dengan NIM A11 2024 16. Lalu untuk anggota tim kami ada Mas Petrus dengan NIM A11 2022 14764. Lalu ada Reva Juni Pratama dengan NIM A11 063. Lalu ada Rahmat Izanur dengan NIM A11 2024 15843. Ada Muhammad Ramadan Basri dengan NIM A11 2023 1. Ini yang saya akan menjelaskan aplikasi berbasis deep learning ini dirancang untuk mendeteksi penggunaan helm dan rompi keselamatan di area konstruksi menggunakan visualisasi web friendly. Penelitian ini disusun oleh tim kami. Dan untuk latar belakangnya dan urgensinya yaitu riset ini adalah tingginya kecelakaan di sektor konstruksi BPJS ketenagakerjaan. Catat angka kecelakaan kerja mendekati 298 kasus per tahun, di mana sektor konstruksi menyumbang 32% secara konsisten. Pengawasan manual oleh petugas HSE seringkali tidak konsisten dan tidak mampu mengawasi area proyek secara 24 jam. Sebagai solusi kami mengimplementasikan YOLO 11 untuk deteksi otomatis APD lewat simulasi CCTV. Lalu untuk rumusan masalahnya akan oleh teman saya. Baik, untuk slide ketiga ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, kami berfokus pada efisiensi implementasi YOLO 11, efektivitas simulasi CCTV, akurasi deteksi objek APD, serta perancangan visualisasi Streamlit bagi pengawas lapangan. Tujuannya adalah membangun model deteksi yang akurat, mengintegrasikan ke aplikasi web interaktif, menyediakan fitur simulasi frame by frame, dengan alert otomatis serta mengevaluasi performa sistem secara menyeluruh. Lalu untuk slide keempat, yaitu landasan teori utama. Riset ini didukung oleh 3 landasan teori utama, yaitu computer vision dan deep learning menggunakan CNN untuk mengekstraksi fitur visual pekerja dan APD. Lalu ada YOLO 11 ultralistik, algoritma single stage detektor yang tepat dan memiliki FPS tinggi, sangat ideal untuk CCTV. Lalu untuk selanjutnya ada matrix evaluasi menggunakan precision, recall, IOU, dan MAP untuk mengukur akurasi. Lalu untuk slide kelima, ada metodologi dan alur pengembangan. Alur pengembangan sistem kami dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, prep dan collection, mengunduh 1.200 citra APD konstruksi dari RoboFlow. Lalu ada data balancing, membagi dataset dengan rasio 70% train, lalu 20% validasi, dan 10% tes. Lalu selanjutnya ada tahap training, yaitu proses transfer, learning menggunakan model pre-trained, nano atau small dengan akselerasi GPU T4. Lalu selanjutnya ada web deployment, yaitu integrasi file model terbaik berbentuk format
PT ke dalam platform Streamlit dan OpenCV. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk slide 6 spesifikasi dataset dan training. Untuk detail teknisasi total dataset adalah 1.200 gambar dengan 5 kelas antologi, person, alert, server face, no hierarchical, dan no server face. Durasi training diset pada 50 fps, ukuran gambar 40 px, dan basis 16 menggunakan perintah model trend. Lanjut ke slide 7, Mas. Lanjut ke slide 7. Udah ini. Sistem evaluasi pendukung, pendukung sistem ini meliputi Redmine untuk dashboard web, OpenCV untuk meliputi frame video, Python sebagai backend eksekutif model Yellow 11, serta Pandas dan NumPy untuk penganalisis static log data pelanggaran. Lanjut, Mas, slide 8. Udah. Menu utama aplikasi kami memiliki 3 menu utama. Dashboard KIP menampilkan ringkasan visual statistik total pelanggaran dan tren kepatuhan simulasi CCTV. Tempat mengunduh video dashboard secara paralel dilengkapi fitur alert otomatis, reward dan laporan, mencatat log deteksi pelanggaran secara terperinci yang dapat diunduh dalam format WSP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di slide 9 ini hasil evaluasi model Yellow 11 mengujikan pada data validasi model menunjukkan performa yang sangat optimal. Kelas iterate mencapai MAPA 0.5 sebesar 0.93 dan safety face sebesar 0.90. Sementara untuk deteksi pelanggaran, no iterate dapatkan 0.85 dan no safety face dapat 0.81. Rata-rata keseluruhan kelas mencapai MAP 0.87, mengonfirmasi bahwa model ini efisien dan siap di-deploy. Lanjut, Mas. Oke, di slide 10, skenario dan hasil coba kami mengujikan sistem melalui 5 skenario. Deteksi APT lengkap berhasil melabeli status patuh. Pekerja tanpa helm atau rompi langsung memicu bounding box merah dan alert. Sistem juga sukses melakukan deteksi multi-person pada kerumunan. Dari sisi kecepatan, rata-rata waktu inversi berkisar antara 30 sampai 45 ms per frame, membuktikan sistem berjalan dengan lancar. Oke, lanjut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dan keterbatasan dari aplikasi ini. Kelebihan sistem ini adalah ringan karena mengunggah model nano atau small, UI-nya user-friendly dan memiliki slider confidence threshold. Keterbatasannya adalah akurasi dapat menurun pada kondisi gelap ekstrim atau oklusi, serta saat ini baru mendukung simulasi unggah berkas video. Kedepannya kami berencana mengintegrasikan API push notification WhatsApp dan deployment ke hardware edge seperti Jetson Nano. Selanjutnya, Kesimpulan penelitian ini membuktikan YOLO 11 sangat efisien untuk pengawasan K3, otomatis di sektor konstruksi secara real-time via dashboard Streamlit. Sistem ini siap memperkuat pengawasan manual demi mendukung target 100% zero accident. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya kami. Ya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya
kita akan mempresentasikan dari aplikasi kita, yaitu apa APT mentoring. Nah, kita mulai dari dashboard dulu, lalu ke simulasi CCTV. Mas, simulasi CCTV, Mas. Kita di sini bisa ngupload video karena aplikasi ini belum kita tautin ke CCTV, jadi sementara kita ngeceknya pakai video dulu. Ayo, Mas. Ini proses kita menggunakan 0,2 ms per frame, jadinya datanya ditampilkan banyak setiap 2 ms. Confidence thresholdnya di 0.10, maka semakin kecil confidence threshold, maka semakin sensitivitasnya akan entah barang, orang, ataupun itu semakin besar gitu loh, kedeteknya semakin tinggi. Oke, mau coba nggak ini deteksi gambar? Nggak usah kok, skip. Terus Pak, gimana? Sekalian aja Pak. Ini mau coba nggak di gambarnya? Nah, ini untuk uji gambarnya juga udah bisa. Nah, ada before sama afternya. Lanjut riwayat and statistik, Mas. Di riwayat statistik ini kita ada jumlah orang, di mana 10 totalnya tadi. Ada statusnya juga. Di sini kita pakai apa? 2 ms, jadi per 2 ms itu kita itu datanya muncul di riwayat and statistik deteksi ini. Nah, ini udah sih, itu aja presentasi dari itunya, aplikasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami dan aplikasi kami. Apabila ada salah kata atau itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.